Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke bagian yang selanjutnya, pelajaran kita tentang jenggot dan kumis. Termasuk perhiasan yang diwajibkan oleh syariat yaitu memelihara jenggot dan mencukur kumis bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan ya sepertinya tidak ada yang perempuan berjenggot tuh kayaknya nggak ada. Nah, tuh ini kok mengganggu sekali. Dimatiin dulu. Mobile data. Kan buat hotspot. Biarin aja. Nah, lanjut ya. Termasuk perhiasan yang diwajibkan oleh syariat yaitu memelihara jenggot dan mencukur kumis. Nah, adapun jenggot sendiri itu apa toh? Jenggot itu kalau segi bahasa yang dikatakan dalam kamus bahasa Arab itu semua atau rambut lihyah adalah rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu. Jadi sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid yang bukunya kecil udah diterjemahin, namanya Jenggot Yes Isbalno. Itu aslinya bukunya namanya Minal Hadin Nabawi I'fa'ul Liha. Di antara petunjuk Nabi adalah memanjangkan jenggot. Nah, kemudian diterjemahkan oleh Ustadz siapa ya namanya lupanya, yang dari Jogja itu namanya siapa ya, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Nah, menjadi buku jadi kecil bukunya Jenggot Yes Isbalno. Nah, itu situ. Nah, banyak sekali dalil-dalil tentang disyariatkannya jenggot. Nah, salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, anhaku syawarib. Naam, cukur habislah kumis kalian. Syawarib kumis. Wa'afu al-liha. Naam, dan perihalalah jenggot. Wal'afu alih. Perihalalah jenggot. Naam. Mana dari anhiku, itu adalah ya memang benar-benar dicukur kumisnya, dikerok lah kalau kita bahasa kita. Naam, dan dilarang untuk memotong jenggot. Naam. Kemudian ada hadis juga dari Abu Hurairah, naam, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, juzu sawarib wa arqul liha khaliful majusi. Naam, biarkanlah atau potonglah sampai habis kumis-kumis kalian, panjangkanlah lih, yaitu jenggot kalian, dan selisih orang-orang majusi. Nah, tapi sekarang orang majusi dan orang Yahudi juga berjenggot. Nah, ini bukan apa ya namanya, bukan pendalilan yang tepat, karena pendalilan yang lain itu tidak disebutkan juga terhadap apa penyebabnya. Itu hanya pendalilan, ada sebagian pendalilan yang disebutkan penyebabnya, ada yang disebut tanpa disebutkan penyebabnya, dan itu adalah hanya perintah, dan hukum asalnya perintah adalah wajib. Nah, kemudian dari hadis Abu Hurairah juga, qad kana Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW itu kasirun, banyak jenggotnya, syi'rulih, banyak jenggotnya. Nah, dari hadis Anas bin Malik juga ada yang mengatakan bahwasanya Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, ini pembantunya Rasulullah SAW, mengatakan, yang hadisnya cukup panjang, yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu menceritakan tentang pribadi Rasulullah SAW, mulai dari bentuk fisiknya maupun pribadi akhlaknya, kebiasaannya, semuanya tersangkum di situ dalam Syama'il
Muhammadiyah. Nah, itu juga sudah diterjemahkan, namanya terjemahannya apa ya? Saya lupa terjemahannya apa. Yang menulis adalah Imam At-Tirmidzi. Nah, dan juga sudah disyarah oleh ulama-ulama yang mutaqaddimin yang sekarang ya. Ulama-ulama yang kekinian ya, sekarang salah satu syarah yang paling bagus adalah syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Nah, beliau mensyarah Syama'il Nabi dan sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Nah, kalau antum bisa, kalau ingin mengenal pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak, maka antum bisa membeli buku tersebut. Ya, bukan promosi, tapi membeli buku itu juga perkara hal yang bagus, insya Allah Ta'ala, kalau niatnya bagus. Nah, dalam buku tersebut Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bukanlah laki-laki yang terlalu tinggi. Nah, bukan laki-laki yang terlalu tinggi. Kemudian tidak juga pendek, bukan tinggi, enggak juga pendek. Nah, kulitnya enggak putih dan juga tidak hitam. Nah, rambutnya enggak keriting juga. Rambutnya enggak keriting dan juga tidak lurus kayak di rebonding juga enggak. Nah, ini periwayatan dari Anas bin Malik. Kemudian dalam melanjutkan hadis tersebut, Anas bin Malik di akhir hadis tersebut mengatakan pada di kepalanya dan juga di jenggotnya ketika beliau meninggal tidak lebih dari 20 helai rambut yang putih. Berarti menandakan bahasanya Rasulullah SAW itu berjenggot lebat. Masya Allah ya. Nah, kemudian sifat-sifat Rasulullah SAW yang ditunjukkan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham ya, dalam tarikh Ibnu Hisham, Syirah Ibnu Hisham. Mereka mengatakan menukil perkataannya Ibnu Ishaq gurunya. Qala Ibnu Ishaq, "Qad kana fi ma balagani amma kana wadu amma Isa bin Maryam fi ma ja'ahu min Allah fil Injil wa al Injil min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya sudah datang sampai kepada kita, maksud kepada Ibnu Ishaq tentang apa yang diterangkan oleh Isa bin Maryam dengan seorang yang akan datang, nabi yang akan datang, yang tertulis dalam Injil, sifat-sifatnya tertulis dalam Injil. Dalam Injil min sifati Rasulullah SAW mimma asbata Yohanes al-Hawari lahum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yohanes al-Hawariyin, salah satu Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya dalam sifat Rasulullah SAW yang tertulis dalam Injil tersebut. Bahwasanya Rasulullah SAW ini, beliau ini seorang yang tinggi dan juga tidak tidak tinggi banget, tinggi menjulang dan juga tidak pendek. Wa kana rib'ata minal qaum. Dan Rasulullah SAW ini juga seorang yang paling rib'ah. Rib'ah itu ala dilai sabitowil walal qasir. Tidak tinggi banget dan juga tidak pendek. Walam yakul bil ja'dil qototo. Dan juga Rasulullah SAW ini rambutnya tidak keriting kecil-kecil itu, wala sabti, dan juga tidak lurus. Karena jak dan rojalan, dan juga rambutnya ini sebenarnya adalah karena rambutnya Rasulullah SAW itu jak dan rojalan. Jak dan rojalan itu ya kalau kita berombak. Walam yakun bil mutohim, dan juga Rasulullah SAW itu tidak gendut. Walam walam mukalsum. Dan juga tidak bundar. Wa kana abyada musyraba. Dan juga kulitnya itu putih segar. Ya enggak putih pucat tuh bukan, tapi putih segar. Kemudian yang selanjutnya ya selesai. Pengarahan yang pertama
Tidak boleh seorang muslim meremehkan masalah membuka aurat dan sebagainya. Ini kesimpulan ya dari awal sampai akhir tadi. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika berolahraga, di mana mereka menyingkap aurat atau bagian bawah perut, merupakan suatu kesalahan yang harus dihindari. Nah, kemudian yang kedua, seorang wanita muslimah harus konsekuen dengan hijabnya. Nah, dan memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Kalau udah pakai hijab, ya berarti ya, nah akhlaknya diperbaiki. Sudah pakai hijab, tapi senengannya main TikTok, juga-juga di TikTok. Ya, sekarang kan generasinya TikTok. Nah, kemudian ya semoga tidak ya. Ya, naudzubillah. Saya pernah lihat ya tiba-tiba muncul di beranda saya ada social experience, nah, sosial apa namanya, uji coba sosial, seberapa orang Indonesia itu kecanduan TikTok. Anak kecil ditanya apa ya, disuruh ngapain gitu, menyebutkan Pancasila ya, sila Pancasila, ndak bisa. Bukan anak kecil, remaja, usia SMA, ndak bisa. Pancasila itu satu apa, ketuhanan yang maha esa, nomor dua apa itu nggak apa namanya, nggak urut, nggak bisa. Kemudian ketika dia perdengarkan lagu apa namanya, salah satu lagu yang viral di TikTok, kemudian dia bisa mengikuti gerakannya, judulnya apa dia tahu nih, itu anak segitu. Nah, dan saya kira, dan itu yang diberikan experience seperti itu hampir semuanya, nah tahu, maksudnya tahu gerakan-gerakannya, ini apa, ini tentang yang viral lagi apa. Subhanallah. Nah, kemudian yang terakhir, wajib bagi kaum muslimin laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari pelajaran yang kedua, insyaallah taala mungkin ini saatnya kita ulangan ya kayaknya. Mungkin ini bisa ulangan. Ulangannya ya apa yang telah kita pelajari. Kan belum pernah ulangan dari awal ya berarti ya. Pelajaran satu ini dari adab bertamu sampai adab makan sampai yang terakhir insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.